Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku bakal sharing lagi ke kalian tentang bagaimana sih aku bisa surprise di jurusanku, yaitu Information Technology atau biasa kita panggil IT, yang dimana background aku sebagai siswa SMA jurusan IPA dan bisa masuk ke IT dan bisa explore di jurusan tersebut. Tonton terus videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe karena itu sangat membantu bagi aku sebagai YouTuber pemula. Oke, thank you guys. Jadi pertama aku pengen cerita dulu tentang passionku. Sebenarnya dari SD itu aku udah ada passion di matematika, dan itu emang udah ketanam banget dari SD sampai SMA. Pertanyaannya, kenapa aku nggak milih jurusan matematika? Karena aku dulu orangnya, Gen Z itu pasti mereka yang menjadi problem di Gen Z itu mereka pengen cepat kaya. Entah itu aku aja yang tahu atau semuanya, tapi yang tahuku itu adalah problem tergede dari Gen Z. Mereka pengen cepat kaya. Dan waktu itu sebelum aku masuk kuliah, aku kan pendaftaran SN kan. Awalnya aku udah ambil matematika. Tuh ada passion di situ, dimana ditandai dari SMP aku pernah ikut beberapa kali olimpiade yang dimana aku bisa sampai tingkat provinsi, dan akhirnya di SMA aku bisa nyampe tingkat nasional dan berhasil di tahun kedua aku bisa berhasil juara 1 di tingkat nasional. Yaitu bisa menggambarkan bahwa emang aku ada passion dan bakat di matematika. Dan waktu itu pada saat pemilihan jurusan di SMA SNMPTN, aku pilihnya matematika di awal karena pada saat bimbingan itu katanya peluangku lolos di Unhas. Waktu itu aku pilih Unhas, gede katanya, dan kalau pilih matematika. Tapi karena di satu sisi aku juga pikirannya pengen ini, dan yang waktu bimbing aku olimpiade matematika itu akhirnya bisa aku juara 1, itu dia adalah alumni matematika dari Unhas. Dan aku tanya ke dia gimana menurut dia untuk masuk ke jurusan ini di matematika biar sama kayak beliau. Dia bilang bahwa kalau misal pengen cepat kaya katanya jangan masuk itu. Kenapa? Karena di situ itu adalah waktu itu apa yang dia bilang ya. Dan akhirnya aku mikir 2 kali untuk ambil jurusan itu. Akhirnya aku carilah, searching di Google, aku cari bahwa yang jurusan cepat kaya. Aku ingat banget bahwa yang pertama kali muncul itu jurusan IT. Aku nonton YouTube itu juga IT, dan akhirnya aku bilang bahwa kayaknya IT ini salah satu jurusan yang paling populer ya gitu. Jadi aku coba searching, dalamin, dan akhirnya aku dapat satu kata coding. Nah, coding itu apa sih? Aku coba cari tahu lagi nih. Coding itu ternyata sebuah proses pembuatan suatu sistem menggunakan kode, menggunakan bahasa pemrograman. Nah, aku cari apa sih bahasa pemrograman. Akhirnya aku dalamin nggak dalamin sebagaimana ininya ya, kayak cuman tahu secara umum. Dan akhirnya tahulah soal IT di waktu itu. Oh wait, my mother kali ini. Dan akhirnya setelah itu aku coba tanya ke diri sendiri, gimana ya kira-kira aku berani nggak ambil resiko ini. Dan karena bimbang, akhirnya aku tanya lagi ke mentorku ini, Pak, kira-kira aku ambil ya jurusan ini. Aku lihat juga prospeknya gede di depan, dan akhirnya dia juga mendukung untuk ambil itu. Dan ya akhirnya aku bisa sampai sekarang, dimana aku sekarang sebagai mahasiswa jurusan IT tahun terakhir di Presiden University. Jadi waktu itu sehari sebelum penutupan SNMPTN, aku ganti, jadi dari matematika statistika aku ganti jadi teknik informatika statistik. Akhirnya aku nggak lolos waktu itu, mungkin karena yang sebelumnya yang mendukung sertifikat nilai waktu SMA itu matematikanya yang benar-benar bangun ya. Dan akhirnya aku ganti ke teknik informatika yang mungkin agak beda, jadi itulah kenapa mungkin aku bisa ditolak ya, mungkin juga bukan rezeki kan. Dan akhirnya aku udah ikut STIS, SBM itu nggak lolos semua. Akhirnya aku daftar beasiswa yang online itu, jadi aku daftar UGM yang PBT
terus daftar apa, banyak lah aku daftar, hingga pada akhirnya aku daftar Presiden University untuk jurusan IT, dan akhirnya aku lolos di situ guys. Nah, aku akhirnya coba jalanin nih, jadi aku lihat bahwa jurusan IT dan English language international college itu kiranya bakal gede opportunity-nya, bakal double ekstra ketika kita lulus dari sana. Dan akhirnya ya aku coba ambil, dan akhirnya aku bisa rasain bahwa wow, ini benar-benar kerasa nih, di sebelum lulus saja aku udah banyak ngerasain opportunity yang begitu banyak. Bahkan ada beberapa perusahaan yang kayak nawarin aku untuk kerja walaupun remote dari sana. Nah, ya, akhirnya aku terima aja biar bisa jadi penghasilan kan, set hustle mahasiswa gitu. Akhirnya ya di tahun kedua itu aku benar-benar udah lepas dari orang tua, aku bisa biayain tempat tinggal aku sendiri, uang makan keseharian, uang jajan itu aku udah bisa tanggung sendiri. Dan akhirnya sekarang aku udah masuk tahun terakhir di kampusku. Ini aku bakal jalanin magang di tanggal 14 Agustus nanti sebagai web automation entry di PT Jababeka. Jadi aku penempatannya di salah satu anak perusahaannya di Tanjung Lesung. Nah, mungkin banyak dari kalian yang nanya-nanya bagaimana sih aku bisa explore di jurusanku ini. Ya, tanpa background IT ya, aku bisa kenal jurusanku ini ketika aku masuk di kampus mulai pembelajaran. Kalian tahu pertama kali aku masuk di jurusan ini itu aku struggle di laptop. Karena apa? Ya, laptopku waktu itu aku cuma dapat laptop yang minim banget, itu bisa dibilang netbook, karena aku beli sendiri waktu ya yang tadi aku bilang ada juara 1 Olimpiade Matematika. Itu akhirnya aku beli laptop netbook lah ya, harga 3 jutaan. Dan pada saat kuliah itu teman-temanku bisa yang laptopnya itu dari up 10 jutaan ke semua. Jadi aku bilang, wah ini sebenarnya bukan soal insecure atau apa, cuman karena emang struggle-nya pada saat kita bikin program itu nge-lag-nya lama banget. Dan teman-temanku yang lain udah selesai, aku masih proses nungguin laptop ini bisa kebuka, bisa buka program aplikasinya itu. Wah, makanya aku bilang ini kalau nggak laptop baru bakalan susah nih buat ekspor. Akhirnya di tahun kedua aku digantiin laptopnya, dan ya pertama kali aku dapat laptop baru itu aku sampai 5 hari nggak tidur malam karena paginya tidur habis sholat subuh sampai jam 8. Jadi aku kayak full belajar sampai dimana setelah 5 hari itu belajar aku akhirnya drop. Dan tapi aku dapat dari 5 hari full belajar itu akhirnya aku bisa langsung ngejar ketertinggalan dan bisa jadi spesialis web. Jadi bukan kayak pemula lah ya. Akhirnya aku bisa tahu nih, wah kayaknya aku bisa build karirku di web dev. Dan akhirnya sampai sekarang akhirnya aku bisa bantu. Aku magang pun sebagai maksudnya web developer ya. Dan ya mungkin aku bisa nyaranin ke kalian, bagi kalian yang mau masuk terjun di dunia IT tanpa background IT sama sekali, kalian bisa kok aja bisa, masa kalian enggak. Dan apalagi ketika kalian ada budget untuk laptopnya, terus ada kemauannya aja sih. Dan paling penting itu konsisten dalam belajar. Kalian luangin aja 1 bulan untuk belajar konsisten tentang IT, itu kalian bisa ngejar. Jadi apa sih yang alasanku kenapa aku pilih IT? Karena yang pertama opportunity-nya ke depan itu 5 tahun ke depan sampai beberapa tahun pun dia nggak bakal hilang, karena bahkan sekarang AI yang di develop sama orang-orang IT itu udah berkembang sampai bisa ngebuang banyak mata pencaharian yang bisa dikerjain sama AI. Dan juga aku ngerasa kita mahasiswa itu pasti butuh side hustle gitu kan, penghasilan sampingan. Jadi selama aku di jurusan ini itu aku bisa ngerjain project freelance yang bisa ngebiayain hidup aku selama kuliah. Dan juga pokoknya banyak lah benefit lain yang aku dapatkan selama di jurusan ini. Makanya aku syukur banget bisa masuk ke jurusan ini.
uh, karena ya itu, selain opportunity-nya setelah lulus, kita bahkan bisa kerjain project pada saat kita kuliah. Intinya kita keep learn aja biar bisa ngejar ketertinggalan, karena banyak teman-temanku yang kemarin pada saat aku kuliah itu dia udah mulai dari SD, bahkan pada saat kecil dia udah main laptop. Aku aja bisa main laptop itu di SD kelas berapa, makanya kayak wow, ini aku ketinggalan banget, tapi akhirnya bisa nyusul lah. Oke, mungkin itu aja guys. Ambil yang bisa diambil dan buang yang nggak perlu. Oke, thank you for watching this video and see you again.